got so motherfucking design on right now. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelo Nisfor Alfa Putra. Saya dari kelas 9C. Sekolah saya berasal dari SMP Kristen Trambasa. Hari ini saya akan membahas PPKN bab 1 ya. Soal nomor 1, uraikan tantangan Pancasila di setiap periode. Yang pertama, awal kemerdekaan. A. Pemberontakan Partai Komunis atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dan yang B, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam. Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII. Tujuan utamanya didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara syariat Islam. Dan yang C, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan RMS merupakan sebuah gerakan Spartarisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Saumogil. Pemberontakan ini bertujuan untuk membentuk negara yang didirikan tanggal 19 April 1950. Dan yang D, pemberontakan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI ya teman-teman ya, singkatannya PRRI ya, atau Perjuangan Rakyat Semesta atau singkatannya Permesta, yang dipimpin oleh Sejarifuddin Prawinegara dan Venteji Sumua pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan di Sulawesi ya. Dan yang E, APRA atau Angkatan Perang Ratu. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Vesterling pada tanggal 15 Januari 1949. Dan yang F, terakhir ya teman-teman dari awal kemerdekaan ya. F, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokrasi teman-teman ya. Dan soal nomor 2 dan yang kedua, masa awal kemerdekaan, yaitu masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NKRI 1945. Yang A, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor XX 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan semakin tidak terbatas. Dan yang B, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR
hasil pemilu 1955. Dan yang C, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota DPR sampai GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Dan permasalahan awal kemerdekaan yang nomor 3, masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membantu membawa akibat yang teramat fatal bagi partai sendiri, yaitu membubarkan Partai Komunis Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar Revolution dan Panglima Angkatan Perang Indonesia, ya. Permasalahan awal kemerdekaan yang keempat, teman-teman, ya. Masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang menghadapi berbagai tantangan, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan kepada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Akan tetapi lebih dihadangkan kepada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Dan soal yang nomor kedua dari bab 1 adalah uraikan perbedaan berikut, ya. Yang pertama, demokrasi kepemimpinan. Demokrasi kepemimpinan adalah sistem yang membuat keputusan dan pemikiran. Demokrasi kepemimpinan adalah sistem yang membuat keputusan dan pemikiran yang berpusar pada presiden. Demokrasi yang kedua, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem yang memutuskan suatu keputusan dengan musyawarah atau yang dinamakan biasanya kayak berdiskusi, ya teman-teman, ya. Dan soal nomor 3 dari bab 1, perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila, ya. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Yang pertama atau yang A, mengakui adanya harkat dan martabat manusia, yang B, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk-makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan. Yang ketiga atau yang B, nilai persatuan dalam Pancasila. Ini sangat penting banget, ya teman-teman, ya. Menempatkan persatuan, kesatuan atau kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang D, nilai kerakyatan dalam Pancasila. Nilai kerakyatan, manusia Indonesia memiliki kedudukan hak dan kewajiban sama sebagai warga masyarakat dan warga negara. Yang ke nilai keadilan dalam Pancasila. Yang A, berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajiban. Yang B, merawat keseimbangan hak dan kewajiban pada diri sendiri. Soal yang nomor ketiga, teman-teman, ya, dari bab 1 adalah dimensi Pancasila. Dimensi Pancasila, contohnya dimensi yang ke-1 adalah dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberikan harapan tentang masa depan
yang lebih baik, pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari. Dimensi yang kedua, dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Dan yang dimensi ketiga, dimensi realitas. Nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai dasar itu milik mereka bersama. Dan soal yang keempat, bab 1 adalah uraikan perwujudan dalam kehidupan sehari-hari. Uraian perwujudan yang pertama di keluarga. Yang pertama, A, berdoa sebelum makan bersama. Dan yang B, saling mengingatkan untuk beribadah, teman-teman ya. Biasanya keluarga teman-teman mungkin saling mengingatkan beribadah ya. Misal hari Minggu beribadah, ya diingatkan hari Minggu beribadah. Yang ke C, hidup rukun antar anggota keluarga. Nah, hidup rukun antar anggota keluarga ini sangat penting ya teman-teman ya. Yang ke D, bersikap kebersamaan dalam hal apapun ya. Jadi bersikap adil bersama dalam hal apapun ya teman-teman. Misal mau pergi kemana itu harus adil ya teman-teman ya. Dan yang kedua, sekolah ya, menaati aturan sekolah. Nah biasanya teman-teman kalau di sekolah adalah pasti aturan sekolah, nah itu wajib ditaati ya teman-teman ya. Hormat kepada guru, staf, dan kepala sekolah. Biasanya kalau guru lewat pada diem ya, nah kita harus hormati ya. Guru lewat harus disapa ya teman-teman ya. Belajar dengan giat. Kita harus lebih belajar dengan giat agar kita bisa mencapai cita-cita kita yang kita mau ya teman-teman ya. Dan yang C, tidak membeda-bedakan sesama teman. Nah biasanya nih teman-teman yang suka rasis ya, biasa ngejek si hitam nih, hitam nih gitu lah pokoknya teman-teman ya. Yang ke C, menghargai adanya perbedaan. Kita harus menghargai adanya perbedaan, tidak boleh rasis ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, masyarakat ya. Yang pertama, gotong royong. Pasti di tempat teman-teman pernah ada mengadakan gotong royong, atau yang biasanya yang tahu gotong royong bahasa lainnya mungkin kalau di Jawa kerja bakti ya teman-teman ya. Nah yang kedua, pengambilan keputusan secara musyawarah. Nah biasanya biasanya bapak-bapak itu rapat ya teman-teman ya untuk mengambil keputusan ya. Jadi rapat itu sama dengan musyawarah ya, bapak-bapak maupun ibu-ibu maupun remaja ya, itu biasanya mengambil keputusan, rapat untuk mengambil keputusan ya. Yang ketiga, toleransi antar suku, ras, dan agama. Misal tetangga ya teman-teman, Papua jangan pernah ngejek ya teman-teman ya. Maupun itu Papua maupun itu suku manapun, pokoknya kita harus hargai. Yang ke C, pelestarian budaya lokal. Dan yang D, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, jangan pernah merendah ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bangsa dan negara. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita sebagai mahasiswi, pelajar Indonesia, kita harus bisa menjunjung nilai tinggi. Kita harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ya. Jangan pernah dibawa rendah nilai-nilai Pancasilanya ya. Yang kedua atau yang ke B, melestarikan budaya Indonesia. Kita harus bisa melestarikan budaya Indonesia. Contoh, kita harus menghijaukan bumi biar bumi itu tetap bebas, tetap hijau ya teman-teman ya, tidak ada bencana. Yang ketiga, menghormati keragaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Kita harus menghargai ya
menghargai budaya di Indonesia, agama maupun budaya dari lain, maupun agamanya agama Islam, agama Buddha, agama Katolik, agama Kristen, kita tetap harus hargai. Jika masih beribadah kita tidak boleh mengganggu ya, contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang keempat, menghargai dan menjaga lingkungan serta keanekaragaman hayati Indonesia. Kita harus menghargai dan menjaga lingkungan Indonesia agar tetap bersih dan tidak ada kotoran, tidak ada orang jahat juga teman-teman ya. Yang kelima, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal. Pasti di tempat tinggal kalian ada yang namanya pos ronda. Biasanya bapak-bapak remaja mengikuti ya teman-teman ya. Itu adalah salah satu keamanan lingkungan tempat tinggal biar gak ada maling ya teman-teman ya. Makanya dijaga oleh bapak-bapak atau remaja-remaja yang dinamakan pos ronda. Oke teman-teman, terima kasih. Itu aja yang bisa tak sampaikan di bab 1, dan semua itu jawaban semoga bisa membantu kalian. Dan terima kasih sudah menonton videoku saya Marcel Uniswar Alfa Putra, saya dari 9C. Saya mengucapkan terima kasih setelah menonton video saya. Shalom, salam satu budaya.